Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang khasiat membaca ayat kursi dalam kaitannya dengan keluasan rizki, kelunasan hutang, keluhuran pangkat, dan lain sebagainya. Insyaallah barakah ayat kursi ini, semua yang kita inginkan akan menjadi kenyataan, yang tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar, yang mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya beliau, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan segala hajatnya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, diluaskan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man qara'aha 'adada hurufiha, dan barang siapa yang membaca ayat kursi ini sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 kali. Ia bataghi bidzalika mahabbata matlubatin, dengan tujuan agar ia dicintai oleh orang yang diinginkan. Misalnya suami agar dicintai istrinya, atau sebaliknya istrinya agar dicintai oleh suaminya, sehingga tidak ada penyelewengan di antara keduanya. Atau misalnya agar bawahan lebih dicintai oleh atasannya, atau agar murid dicintai oleh gurunya, dan sebagainya. Pokoknya dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Au dukhula rizkin, atau dengan tujuan agar dimurahkan rizkinya. Misalnya agar bisnisnya lancar, agar usahanya maju. Atau kalau misalnya ia seorang dokter atau tabib, agar banyak pasien yang berobat kepadanya, dan lain sebagainya. Au talaba amrin, atau dengan tujuan demi tercapainya suatu perkara, demi suksesnya sebuah urusan. Misalnya dia lagi menangani sebuah urusan dan lain sebagainya. Au qahra aduwin, atau dengan tujuan untuk mengusir musuh, menekan musuh, sehingga musuh itu tidak bisa masuk kepadanya. Au daf'a ma'anida au hasidin au kaidin, atau dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang yang akan berbuat jahat kepadanya. Au hasidin, atau agar terhindar dari kedengkian orang yang akan berbuat dengki kepadanya. Au kaidin, atau agar terhindar dari orang yang akan berbuat tipu daya atau rekayasa untuk sebuah kejahatan untuknya. Intinya agar dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua itu misalnya. Au wafa'adainin, atau dengan tujuan agar ia bisa untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Au fakka ma'surin, atau dengan tujuan untuk segera bisa terlepas atau terbebas dari sebuah tahanan atau penjara misalnya. Nah, ketika itu diinginkan, anjahallahu ta'ala matlubahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyukseskan segala apa yang dihajatkan itu. Artinya
Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala apa yang menjadi harapan dan impiannya. Hadza minal mujarrabat allati la syakka fiha, dan ini sangat mujarrab sekali, allati la syakka fiha, dan keampuhannya sudah tidak diragukan lagi. Jadi bagi orang yang istiqomah membaca atau mengamalkan ayat kursi sebanyak 170 kali, misalnya istiqomah setiap malam atau istiqomah setiap pagi atau kapan saja, yang penting istiqomah, maka setidaknya ada 9 faidah yang bisa didapatkan. Pertama, ia dicintai oleh orang lain. Kalau suami dicintai oleh istrinya dan sebaliknya, kalau bawahan dicintai oleh atasannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dimurahkan rizkinya. Yang ketiga, dikabulkan segala hajatnya. Yang keempat, disegani oleh musuh-musuhnya. Yang kelima, diselamatkan dari kejahatan orang yang akan berbuat jahat kepadanya. Yang keenam, diselamatkan dari kedengkian orang-orang yang akan berbuat dengki kepadanya. Yang ketujuh, diselamatkan dari segala tipu daya, segala rekayasa dari orang yang akan mencelakakannya. Yang kedelapan, dilunaskan semua hutang-hutangnya. Dan yang kesembilan, kalau misalnya ia sedang ditahan atau dipenjara, maka akan segera dibebaskan. Ini semua terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, barokah mengamalkan ayat kursi tadi. Selanjutnya dalam kitab ini juga diterangkan, man qara'a ayatal kursiyyi bi'adati hurufiha wa hiya 170 harfan. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 huruf, a'anallahu ta'ala fi jami'i umurihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya dalam setiap perkara yang dihadapinya, baik dalam urusan keluarga, dalam urusan ekonomi, dalam urusan pekerjaan, dan perkara-perkara lainnya, baik perkara yang berhubungan dengan duniawiyah maupun perkara-perkara yang berhubungan dengan ukhrawiyah. Wa qada hawaijahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua hajatnya, akan menekani semua keinginannya, akan mewujudkan segala harapan dan impiannya. Wa farraja hammahu wa ghammahu, dan Allah akan menghilangkan semua kesusahan dan kebingungannya. Wa kasyafa durrahu, dan Allah akan menghilangkan semua kemudaratannya. Wa wassa'a rizqahu, dan Allah akan meluaskan rizkinya, baik rizki zahir berupa materi maupun rizki batin berupa ilmu, keimanan dan lain sebagainya. Wa nala matlubahu, dan ia akan mendapatkan semua apa yang diinginkannya. Artinya pada bagian ini, orang yang istiqomah membaca atau mengamalkan ayat kursi sebanyak 170 kali, maka ada 6 faidah yang bisa didapatkan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dalam semua urusan, dalam semua perkara yang dia hadapi. Kemudian yang kedua, Allah akan mengabulkan semua hajat-hajatnya. Yang ketiga, Allah akan menghilangkan semua kesusahan dan kebingungannya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan semua kemudaratan, kebahayaan yang sedang menimpanya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya. Dan yang keenam, yang bersangkutan akan mendapatkan semua apa yang diharapkannya. Ini semua terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini juga diterangkan, wa in talabal ghina bi ayatil kursi, dan jika seseorang menginginkan kekayaan dengan berwasilah melalui ayat kursi, wa da'a bima yuhibbu, dan ia setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang diinginkan, doa untuk kekayaan,
fa innallaha yusari'u ila qada'i hawaijihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkan hajatnya. Artinya dalam waktu yang tidak akan lama hajat itu akan tercapai atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat dianjurkan sekali sebelum kita mengamalkan atau membaca ayat kursi yang 170 ini, kita awali dulu dengan sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat sunat hajatnya, lalu kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali. Setelah selesai istighfarnya, langsung membaca salawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca 3 kali. Setelah itu semua selesai, maka kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebutkan satu-satu namanya, cukup mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kekayaan yang banyak yang barokah kepadaku, Al-Fatihah, dan lain sebagainya sesuai dengan hajat kita. Setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Nah, setelah selesai membaca ayat kursi 170 kali, lalu kita tutup dengan doa di bawah ini sebanyak 100 kali. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Ini dibaca sebanyak 100 kali. Nah, amalan ini sebaiknya kita lakukan selama 7 malam atau 21 malam atau 41 malam. Syukur-syukur kalau amalan ini kita jadikan amalan tetap, amalan rutin setiap malamnya. Maka insya Allah semua persoalan, semua beban yang mendera kita akan segera Allah hilangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.